bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Nah, ini contoh orang yang tidak punya cerminan intelektual. Kami bekerja menjalankan SOP dan aturan hukum yang jelas. Kami melaksanakan tugas demi keamanan, bukan untuk dipandang rendah. Satpam adalah profesi resmi dengan hukum yang kuat, yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebut Polri dapat dibantu dengan satuan pengamanan dalam tugas tertentu. Serta di Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mengatur Pam Swakarsa, yaitu peran, fungsi, dan kewajiban Satpam. Dan di Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 45 menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menghina profesi sama aja merendahkan hak konstitusional sesama warga negara. Kami menjalankan SOP seperti turjawali, pelayanan, dan pengamanan, serta humanis tapi juga tegas. Di balik seragam ini, ada ayah, ada ibu, ada suami, dan anak yang lagi berjuang. Satpam bekerja bukan hanya demi keamanan orang lain, tapi juga demi senyum keluarga yang menanti di rumah. Dan ingat, kalau kita datang ke perusahaan, kantor, atau bahkan ke rumah orang lain, pasti yang kita bawa itu apa? Etika dan adab. Karena semua itu punya aturan. Hormatilah tuan rumah dan hargai petugas yang lagi bekerja. Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang punya intelektual yang baik, dan tetap jaga etika dan adab dimanapun kita berada. Sekeluarnya Bambang Tri dari penjara karena mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 26 Agustus 2025, ternyata hal ini membawa berkah bagi dirinya. Bagaimana tidak, setelah dia kembali ke rumah, kemudian dia banyak disamperin Rismon, diajak ke sana kemari. Akhirnya muncul ide dari mereka untuk memobilisasi dana dari masyarakat, khususnya dari para pendukung mereka, dengan cara menjual nestapa yang dialami Bambang Tri keluar dari penjara. Akan kita saksikan videonya bagaimana Rismon kesana kemari mencoba menghimbau pada masyarakat agar memberikan sumbangan dana atau donasi kepada Bambang Tri. Ini terkesan juga mentalitas yang lucu ya dari kalangan para penuduh ijazah palsu, di mana mereka malah justru mengembangkan jiwa pengemis seperti itu. Akan saya tunjukkan. Bukan peluruan tangan kalian juga, gitu ya. Jadi mungkin kalian tidak punya waktu atau tenaga atau apa ya, tapi kita harus appreciate semua orang yang berjuang untuk republik ini ya, mencari kebenaran gitu Pak ya. Ya, karena itu kita ulurkan tangan seberapapun yang Anda mampu, itu sangat besar bagi untuk membantu kehidupan Pak Bambang Tri. Sangat mengharukan ya. Mengharukan dalam tanda kutip. Wong itu apa ya, kemelaratan dan kenestapaan yang dialami Bambang Tri itu disebabkan oleh ulahnya sendiri. Tidak ada yang menyebabkan, tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi baiklah, itu sudah sebuah pilihan hidup dari Bambang Tri itu sendiri. Apakah dengan meminta-minta donasi dan sumbangan itu, apakah hanya untuk Bambang Tri saja? Dimana di setiap kesempatan Rismon selalu dalam channel-channel yang ada memintakan donasi untuk Bambang Tri. Ternyata tidak. Donasi dari para pendukung mereka ternyata tidak hanya digunakan untuk Bambang Tri saja dan keluarganya, tapi juga untuk kegiatan mereka juga. Ini lucu, ketika Bambang Tri keluar dari penjara, dia sebenarnya sudah menikmati hidup bebas di rumah. Namun kemudian dia dihampiri oleh Rismon, diajak ke sana kemari, diajak safari, tur keliling. Ini sebenarnya lebih kepada kepentingan Rismon dan kawan-kawan. Karena apa? Karena selama ini Bambang Tri diposisikan sebagai sosok hero, sosok martir bagi trio RRT, sehingga namanya bisa dijual kemana-mana, bahwa Bambang Tri ini adalah senior mereka, guru mereka yang telah dikriminalisasi oleh Jokowi. Itu narasi-narasi yang dibangun oleh mereka. Di mana-mana selalu begitu. Bahkan di saat bedah buku terakhir di sebuah PTS yang tidak bermutu itu, lagi-lagi trio RRT juga menghimbau agar
orang-orang mendonasikan sebagian dananya untuk Bambang Tri yang dikatakan hidupnya sangat menyedihkan sebagai korban kriminalisasi oleh Jokowi. Ini saya juga mendapati ternyata mereka tidak tulus, bahwa sebagian donasi itu juga digunakan untuk keperluan mereka. Ada videonya. Jadi Bambang Tri itu paling tidak digunakan untuk dua hal, untuk mengendorse buku mereka, di mana dengan menjual Bambang Tri sebagai sosok hero, sebagai sosok martir, sebagai sosok yang menjadi korban kriminalisasi, itu akan memperkuat pesan yang disampaikan ke masyarakat terhadap buku yang sedang mereka perdagangkan, yaitu buku Jokowi's White Paper. Namun dibalik itu juga mobilisasi dana dari para pendukungnya dalam bentuk donasi kepada Bambang Tri juga digunakan sebagian untuk operasional, khususnya Rismon yang terlihat getol sekali mengajak Bambang Tri ke sana kemari. Ternyata Rismon juga dalam posisi sulit, walaupun dulu dia berbohong bahwa dia punya paten di Jepang. Dari hasil patennya dia dapat bermiliar-miliar uang. Ternyata faktanya tidak demikian. Dia mengajak Bambang Tri ke sana kemari pun tidak secara gratis. Bambang Tri membayar. Coba akan saya tunjukkan bukti video di mana dulu Rismon pernah mengatakan bahwa dari patennya di Jepang dia mendapatkan bermiliar-miliar uang. Anda ada paten sekarang? Enggak. Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister Di Jepang? Iya, di Jepang. Di Indonesia nggak didaftarkan? Enggak. Memang pada saat itu saya temukan ya memang pada saat fully funded by Oh, Japan oke. Jadi government. hak mereka? Iya, akhirnya hak mereka tidak Iya. saya dibagi Iya, iya. dikit gitu, Bang. Oh, dibagi dikit sana sekarang dibagi? Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan Yearly. Yearly, kan? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun? lebih lah, Bang. Itulah omongan besar dari Rismon. Dia mengatakan bahwa di Jepang dia mendapatkan 3 paten. Sehingga dari hasil paten itu, per tahunnya dia masih mendapatkan sejumlah dana bermiliar-miliar rupiah. Tadi dikatakan bahwa per tahunnya itu lebih dari 5 miliar. Ini sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan yang lain. Sudah banyak para ahli yang mengatakan bahwa ijazah S2 dan S3 Rismon di Jepang itu diduga palsu. Begitupun dengan paten yang digembar-gemborkan dia juga diduga palsu. Coba simak dari statement Joshua Sinambela, Roni Teguh yang dari Hokkaido itu, ataupun di channel-channel YouTube yang lain yang memang mereka getol untuk meneliti, misalkan dari Bang Bill Channel atau Mosato TV. Mereka semua sudah menguliti tentang dugaan kepalsuan ijazah S2 dan S3 Rismon, termasuk juga dalam hal papernya, patennya di Jepang. Semua diduga hanya zong. Tapi tadi di video dia ngomong punya 3 paten di Jepang yang menghasilkan uang miliaran per tahun, lebih dari 5 miliar. Artinya apa? Dengan dana seperti itu, dia termasuk golongan yang hidup lebih dari cukup mestinya. Setelah dia berhenti dari Universitas Mataram di Lombok sana, dengan mengandalkan uang dari Jepang, dari hasil patennya, dia bisa hidup sejahtera. Namun, apakah demikian? Tidak. Akan saya tunjukkan buktinya. Salah satu bukti bahwa dia memang cuma ngedabrus. Jumlah yang sudah masuk sampai hari ini sejak dibuka ya kira-kira 50 juta. Oh, udah nyampe 50 juta. Ya, yang 25 juta sudah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya selama saya di penjara. Oh, jadi selama di penjara banyak utang, Pak? Banyak utang, ya. Pinjam, ya. Terus, Pak? Nah, terus selebihnya kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya
biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Kira-kira 15 jutaan ya habis untuk biaya kita kemarin kemana-mana itu gitu. Jelas sekali ya bahwa dana dari para pendukungnya yang untuk Bambang Tri ternyata tidak hanya untuk kehidupan Bambang Tri saja. Rismond terlihat aktif mengajak Bambang Tri ke sana kemari demi mengendorse bukunya, juga demi untuk dukungan moral bagi dia yang menghadapi ancaman hukuman nantinya kalau dia dijadikan tersangka dan masuk pada persidangan. Bambang Tri diposisikan sebagai martir, sebagai hero ke masyarakat, bahwa dia korban pertama kriminalisasi. Dia dijadikan endorse, diajak sana kemari, termasuk dimintakan donasi di channel-channel yang meliput mereka. Ternyata ketahuan bahwa hasil donasi itu juga dipakai untuk operasional kesana kemari. Padahal yang mengajak kesana kemari tentunya bukan Bambang Tri. Ada di video-video yang lain bahwa Bambang Tri itu sebenarnya keluar dari penjara ada di rumah, tapi disamperin diajak kesana kemari. Ini lucu ya. Ini jadi dana dari para pendukungnya selain untuk kehidupan sehari-hari Bambang Tri digunakan untuk operasional kesana kemari. Artinya apa? Terjadi simbiosis mutualisme, di mana Bambang Tri dijadikan sebagai endorser sekaligus dijadikan sebagai mesin dana untuk Rismond kesana kemari, termasuk Bambang Tri juga kesana kemari untuk kepentingan mereka juga. Ini seperti bagi hasil ya, bagi hasil dari uang donasi. Jadi ini sekaligus menampik apa yang dikatakan Rismond di video yang sebelumnya, bahwa dia per tahunnya itu mendapat dana miliaran rupiah dari hasil patennya. Ternyata kesana kemari pun dia harus minta sebagian dana dari Bambang Tri yang diperoleh dari donasi masyarakat.